Nah, kasus bullying sendiri mungkin sudah sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, atau mungkin Fajar yang lagi nonton pernah menjadi pelaku atau korban dari bullying itu sendiri. Nah, kasus bullying ini sudah sering dibahas, namun cukup terjadi. Lalu, mengapa bullying ini masih kerap terjadi dan separah apa dampak dari bullying jika berkelanjutan? Kita akan bahas ini satu persatu, dan yang pastinya saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh seorang perempuan cantik, yaitu Ibu Yunita. Halo Ibu. Hai Fujas. Fujas ya. Nah, Ibu Yunita ini adalah salah satu dosen di Universitas Nusa Nupa di program studi psikologi. Ya, Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bullying. Nah, kasus bullying ini mungkin sudah sering dibahas, tapi yang seperti tadi saya bilang masih kerap terjadi. Nah, bullying ini kan ada berbagai jenis dan bentuknya. Ada bullying secara fisik, ada bullying secara lisan, ada juga bullying yang terjadi di internet, Ibu, atau biasa kerap dibilang dengan sebutan cyberbullying. Cyberbullying ini kan artinya perundungan dengan menggunakan teknologi digital, seperti yang lagi viral akhir-akhir ini dan tentang Sarwenda dengan anak-anaknya Betran. Nah, di situ banyak netizen yang mengejek, menghina, dan ya mengancam bahkan, dan sampai akhirnya berdampak pada mental dari Sarwenda dan anak-anaknya sampai tidak lanjutin. Nah, dari sisi Ibu menanggapi cyberbullying ini seperti apa? Oke, jadi kita bahas dari yang paling umum dulu ya tentang bullying itu sendiri. Jadi bullying itu merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, dan juga mendominasi si korban atau orang yang ada di sekitarnya atau yang menjadi target korbannya. Dilakukan ini secara sengaja dan dengan intensitas yang terus-menerus. Nah, bentuk dari bullying ini tadi seperti yang sudah Reni sampaikan ya, bahwa bullying itu ada 3 bentuk ya. Ada bullying secara verbal, lalu ada bullying secara fisik, dan juga cyberbullying. Ya, dan bullying yang terjadi di masyarakat kita sekarang itu bukan lagi sesuatu hal yang tidak ini ya, karena semakin hari itu semakin banyak terjadinya bullying, dan bullying itu justru terjadi mulai dari dalam rumah. Ya, dan kebiasaan untuk melakukan ejekan, menyakiti orang lain ya dengan menggunakan bahasa, fisik, bahkan karena sekarang era digital ya, jadi orang punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain itu dengan kata-kata yang tidak pantas ya, untuk mengomentari unggahan seseorang itu, menyerang fisik ya, melakukan body shaming di dunia maya itu yang saat ini sering sekali kita jumpai. Nah, kalau misalnya secara spesifik kita membahas mengenai si Sarwenda dengan Betran, ya itu memang mereka adalah public video ya, jadi sangat rentan sekali ya untuk mendapatkan berbagai komentar-komentar negatif ya, yang kemudian ini mengarah pada bullying yang dilakukan oleh seseorang ya, oleh netizen secara sengaja dengan intensitas yang terus-menerus. Ya, dan bullying ini memang juga punya dampak yang signifikan untuk mental seseorang. Walaupun mereka dibilang public figure, tapi ya tetap kembali lagi mereka juga manusia yang dan selain dari mungkin dampaknya ke mental seorang, mungkin dari bullying atau cyberbullying ini apakah mempunyai dampak jangka panjang untuk si korban ini? Oke, jadi memang kalau kita melihat dampak bullying, ya dampak bullying ini sangat kompleks ya. Pada setiap kasus korban bullying itu dampak yang ditampilkan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa berbeda? Nah, karena setiap korban bullying dalam memberikan reaksi terhadap bullying yang diterima oleh dirinya itu juga sangat berbeda ya, bergantung pada pengalaman, pada usia, bagaimana juga kematangan emosi dalam menyikapi perilaku bullying yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Nah, akan tetapi biasanya para si korban bullying ini akan
mendapatkan ini ya, sangat mengganggu ini ya, psikologis mereka ya, misalnya merasakan perasaan sedih yang sangat dalam ya, berlebihan, lalu mengalami depresi, mengalami stres, lalu kemudian ada kecenderungan untuk mengisolasi diri dari orang-orang di sekitar, sampai kemudian kalau ini terjadi pada remaja usia sekolah itu bisa menghindari lingkungan sekolah karena takut dibully. Nah, kemudian juga dampak yang lebih luas, seseorang yang menjadi korban bullying ini akan mengalami trauma. Nah, kalau trauma ini tidak segera kemudian diatasi secara baik, nah maka akan berkembang menjadi gangguan-gangguan psikologis. Iya, yang seperti Ibu sampaikan juga kejadian yang serupa terjadi kalau kita mengikuti perkembangan berita ya. Yang Ibu sampaikan sama halnya dengan yang terjadi Banjarmasin kemarin, diberitakan di Kalimantan bahwa ada seorang siswa sekolah di SMA. Nah, dia ini seorang korban dari bully. Nah, dia mengaku bilang karena rasa sakit hati dan kesal akhirnya dia melawan. Dia melawan si pelaku dengan cara menikam si pelaku tersebut. Jadi kalau dilihat sungguh tragis karena cuma dari bullying bisa menyebabkan orang lain. Iya, nah itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dampak yang diberikan ini sangat kompleks dan setiap korban itu akan menunjukkan reaksi perlawanan yang berbeda-beda juga. Nah, ada yang kemudian dari pengalaman bullying yang diterima oleh individu ini kemudian membuat individu ini memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ya, banyak case bunuh diri itu dilatar belakangi oleh seseorang yang tidak kuat secara mental untuk menghadapi berbagai tekanan sosial. Salah satunya adalah bullying yang didapatkan dari orang-orang di sekitarnya kepada si individu tersebut. Karena dampak dari bullying yang cukup besar dan sangat mengerikan, adakah langkah-langkah yang mungkin perlu diambil oleh korban untuk mengatasi bullying ini selain mungkin dari psikolog atau yang lain? Oke, jadi memang kita memang sulit ya untuk mengontrol apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Ya, jadi yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat ya bahwa ada kecenderungan orang lain menyakiti kita secara terus-menerus dengan kesengajaan, nah maka ini menjadi tanda bahwa kita merupakan target bullying dari orang tersebut. Nah, sehingga cara yang bisa kita lakukan ya kita bisa mencari dukungan dari orang-orang di sekitar ya, mencari dukungan dari keluarga, dari teman. Kalau misalnya bullying ini terjadi di sekolah ya atau kampus, maka bisa tuh untuk kemudian meminta bantuan dari guru ataupun dari si dosen atau orang-orang lainnya yang dianggap bisa untuk membantu si kita yang mengalami korban bullying ya. Lalu kemudian juga selain meminta dukungan dan mencari bantuan, nah kalau misalkan merasa bahwa ini komunikasi ya antara kita dengan si pelaku bullying ini tidak diperlukan, ya tidak dianggap penting, maka silakan menjauh dari si pelaku bullying ini. Kalau misalnya bullying ini terjadi pada sosial media, nah maka kita bisa tuh blokir ya. Kita punya, kalau misalnya di akun sosial media itu punya pilihan untuk private akun atau memblokir atau mungkin melaporkan si akun tersebut ya, karena sudah mengganggu mental kita gitu. Nah, itu yang kemudian bisa kita lakukan. Lalu juga ya seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa kita tidak bisa ya mengontrol apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri, sehingga ya tanamkan dari dalam diri bahwa sebenarnya kita tidak sesuai dengan apa yang orang lain katakan terhadap kita ya. Biasanya karena orang yang melakukan bullying itu cenderung mencari apa yang menjadi kekurangan atau bahkan justru kelebihan kita yang kemudian dianggap itu sebagai sebuah senjata untuk menyakiti. Jadi kita kemudian bisa membangun image yang positif ya dari diri kita, iya positive vibes begitu bahasa gaulnya ya, supaya kemudian ini bisa membantu diri kita menyiapkan untuk bisa terhindar dari orang-orang yang dengan sengaja menyakiti kita. Lalu kemudian juga kalau misalnya diri sendiri tidak merasa mampu untuk mengatasi, maka segera mengunjungi tenaga profesional ya, para psikolog untuk meminta bantuan untuk menangani secara serius ya masalah yang kita alami.
Begitu dari saya. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunita, bahwa kontrollah apa yang bisa kalian kontrol gitu. Jangan sampai malah membuat kalian makin mengisolasikan diri. Dan kalau untuk bullying di internet, bisa sebaiknya mungkin puasa internet. Betul ya. Untuk kembali menenangkan diri, harus menanggapi respon-respon teman-teman yang ada di sosial. Iya, dan kalau saya bisa tambahkan, jadi ya betul tadi yang dikatakan oleh Karini, yang mengambil jarak sebentar nih dari sosial media, karena kita rasa bahwa itu merupakan sumber stres kita, maka perlu tuh untuk menciptakan jarak dengan apa yang menjadi sumber stres kita, lalu kemudian juga melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi tidak perlu untuk terbebani dengan apa yang dikatakan pada dari orang lain kepada diri kita, tapi kita bisa kemudian mengembangkan berbagai potensi yang kita punya, karena kadang-kala banyak individu yang menjadi korban bullying akhirnya sulit untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dari dalam dirinya, karena ada perasaan takut, perasaan kemudian cemas ya, takut kalau misalnya nanti ketika dia melakukan sesuatu hal itu dianggap sebagai sesuatu hal yang memalukan, dan akhirnya kemudian harusnya punya potensi, akhirnya potensi itu ditutup begitu ya, tidak dikembangkan dengan baik ya, sehingga lakukan hobi atau aktivitas apapun yang kamu sukai supaya bisa mengalihkan rasa sakit yang kita punya itu kepada aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Ya, sekali. Dan sebaiknya juga mencari teman baru di lingkungan yang lebih memberikan nilai positif dibandingkan dengan ya istilahnya menghindarlah dari lingkungan yang toksik sebelum terjadinya mungkin depresi dan lain sebagainya. Iya betul, karena kadang bullying ini justru dilakukan oleh orang-orang terpercaya kita ya. Bisa misalnya kita ada dalam satu circle, nah kadang circle kita itu toksik ya, dan kemudian sering melakukan hal-hal yang negatif terhadap diri kita. Nah itu kalau misalkan bisa ya dijauhkan tuh lingkungannya ya, lingkungan yang toksik. Jadi kita perlu memilih mana lingkungan yang positif yang bisa mendukung kita untuk berkembang, dan mana lingkungan yang justru sebaliknya, untuk lingkungan yang kemudian lebih banyak memberikan hal-hal yang negatif yang perlu untuk kita hindari. Nah tadi juga bullying ini kan biasanya di lingkungan anak remaja, dan remaja ini tidak bisa dipungkiri mereka pasti punya akun media sosial, dan kalau untuk bagaimana cara mereka untuk menciptakan lingkungan akun sosial media yang lebih ramah untuk mental mereka sendiri. Oke, kalau misalnya menciptakan lingkungan sosial media yang aman ya, yang ramah ya, mungkin dengan cara bagaimana kita bisa menjadi positif terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak perlu berharap bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi dimulai dari diri kita sendiri ya. Dengan akun sosial media itu ya kita gunakan untuk memposting hal-hal yang positif ya. Lalu kemudian kalau misalnya ada hal-hal teman sosial media kita yang mengunggah sesuatu ya, perlu kita like atau komen, dan komen itu tidak perlu dengan hal-hal yang negatif begitu, karena ya sebenarnya yang mengatur bagaimana lingkungan sosial media kita sendiri itu positif ya dari diri kita sendiri ya, bukan orang lain gitu. Dan kita punya pilihan untuk kemudian membatasi orang-orang yang kita anggap ini sudah merusak mental kita begitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, bisa dengan cara memblokir atau hapus pertemanan, dan juga menjadikan akun kita private sehingga kita tahu siapa orang-orang yang menjadi teman kita di sosial media tersebut. Iya betul sekali apa yang disampaikan Ibu Yunita. Dan untuk mengatasi bullying ini pun pasti ada peran orang tua di situ, ada peran tenaga pendidik seperti Ibu Yunita dan mungkin dari media sosialnya. Nah mungkin selaku dari Ibu sebagai seorang pendidik, mungkin apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk selalu melihat bullying ini? Oke, jadi yang bisa ya kita lakukan. Jadi saya bisa ini ya membagikan ke beberapa pihak ya. Kalau dari orang tua itu sendiri ya, mungkin sejak di dalam rumah ya, bullying ini bisa kita lakukan pencegahan itu mulai dari lingkungan sosial yang paling terkecil, yaitu rumah, orang tua ya, keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu bisa memberikan edukasi yang
baik tentang bahaya dari bullying, ya tentang bagaimana membangun empati dengan orang lain, ya karena orang-orang yang cenderung melakukan bullying itu karena memang tidak memiliki empati yang baik, ya karena ada hambatan-hambatan emosional yang dialaminya. Nah sehingga pada seorang anak misalnya dalam tahapan perkembangan emosi, nah diusahakan orang tua itu bisa memberikan kebutuhan emosional yang maksimal, ya kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, nyaman, memberikan perhatian, ya sehingga itu juga yang nantinya anak ini bisa lakukan ketika nanti dia sudah berada pada lingkungan yang lebih luas, ya. Jadi apa yang didapati dari lingkungan keluarga ini akan terus dibawa pada lingkungan keluarga, karena biasanya anak yang menjadi pelaku bullying yaitu karena di rumah sering tuh mendapatkan kekerasan, ya mendapatkan kekerasan. Jadi pola-pola asuh yang negatif fisik itu cenderung dibawa, ya kemudian dianggap normal ketika misalnya anak ini berhadapan dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi ketika menyelesaikan masalah, ya dia merasa bahwa dengan cara-cara agresif, ya dengan cara-cara kekerasan fisik, verbal, emosional, ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Nah itu adalah hasil duplikasi dari apa yang dilakukan oleh orang tua kepada dirinya. Nah itu dari lingkungan keluarga, ya, beri edukasi, beri dukungan. Nah kemudian dari lingkungan sekolah, ya, atau lembaga pendidikan, nah, itu juga mungkin memberikan edukasi, ya. Jadi tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan, tetapi juga saya pikir pendidikan karakter itu juga penting sekali, ya, karena ketika di sekolah itu di sekolah atau di lingkungan perguruan tinggi itu memberikan edukasi yang baik, ya tentang bagaimana etika berkomunikasi, bagaimana membangun rasa tua kita. Jadi bagaimana orang tua kita mendidik kita seperti itu, maka kalau dengan gift seperti yang Ibu sampaikan di rumah mungkin orang tuanya dalam terkutip mungkin broken home, nah itu juga bisa memicu seorang anak untuk menjadi pembuli. Iya, seperti itu. Karena begini ya Karen, jadi kalau misalnya kalau kita mau lihat lebih jauh, ya, bullying ini justru dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah, ya. Ketika anak-anak masih kecil itu kan cenderung melihat ada misalnya kekurangan fisik dari anaknya, misalnya anaknya hitam gitu, ya, kulitnya hitam atau rambutnya keriting, hidungnya pesek, itu pasti disebut, ya, di label anak tersebut dengan rambut keriting atau hidung pesek begitu kan. Nah, di Indonesia iya, apalagi ya standar kecantikannya itu kan berbeda begitu. Nah kemudian, nah ini yang kemudian membuat seseorang itu merasa bahwa biasa untuk mengucapkan hal-hal seperti itu. Nah akan tetapi tidak biasa bagi orang yang tidak bisa untuk menerima hal tersebut. Jadi karena merasa bahwa memberikan label dengan kekurangan secara fisik, bukan kekurangan, ya, saya pikir itu adalah ciri khas masing-masing, karena setiap orang itu berbeda. Ya, kalau kita mau lihat lebih jauh, ya, berpedoman pada ayat Alkitab itu kan kita merupakan gambaran dan citra Allah begitu, ya. Jadi apapun yang ada pada kita sekarang itu merupakan ciri khas, ya, dari kita sendiri, dan itu bukan merupakan kekurangan, ya. Hanya saja lingkungan, ya, itu yang kemudian sering melakukan hal tersebut, yang kemudian ini diamati, dimodelisasi oleh si orang anak ini, yang kemudian ketika berada di lingkungan yang lebih luas akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, betul. Jadi mungkin kasus bullying atau perundungan ini memang sudah sering diangkat, tapi kerap terjadi, ya, karena itu tadi. Jadi kalau kita simpelnya, kalau kita mau mencegah untuk bullying ini tidak berkelanjutan, ya dengan dari orang tua yang memberikan dukungan ke anaknya dengan tidak menimbulkan sikap-sikap yang menunjukkan ke arah bullying seperti itu, ya. Dan mungkin Ibu ada yang sampaikan untuk para penonton kita saja, saya lagi nonton tentang bullying ini. Oke, jadi buat siapapun kalian yang saat ini menjadi korban bullying, ingatlah bahwa kita tidak bisa mengontrol siapapun atau apapun yang terjadi pada diri kita dan apa yang orang lain katakan terhadap diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengontrol reaksi kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Jadi jangan berlama-lama dengan rasa
perilaku orang lain, tetapi ada banyak kelebihan yang harus kita kembangkan, harus kita gali, yang merupakan kelebihan kita dan menjadi value diri kita yang tidak semua orang punya. Oke, begitu dari saya. Ya, jadi buat teman Fajar yang lagi nonton, kalau merasa lingkungannya sudah toksik dan lebih mengarah ke bullying, hindarilah lingkungan yang toksik dan carilah lingkunganmu yang positif. Terima kasih untuk Ibu Yunita yang hari ini sudah mau sharing tentang bullying.